alat kejujuran kan? Yang seringkali biasanya menjadi tolak ukur kejujuran. Ya KB1 sudah ada, tidak bisa KB2, KB3. Dan juga ini didukung oleh teknisi tukang kita. Ada yang nakal, ada yang enggak. Nah ini supaya diketahui oleh pendengar apa yang dimaksud dengan produk kejujuran. Jadi yang dijual oleh Pak, apa yang diproduksi oleh Pak Teten itu adalah produk yang dibikin oleh NHK. Yang seringkali kita Pak, ini yang luar biasa, produk kejujuran. Tapi yang jadi pertanyaan lebih lanjut lagi, bagaimana menjual produk kejujuran ini bisa dengan kejujuran? Oke, selamat bertemu kembali di acara podcast Opokono. Kali ini kita akan berbicara tentang alat kejujuran yang seringkali biasanya menjadi tolok ukur sebuah kejujuran. Tapi ini kita bertemu dengan Pak Stephen yang menghasilkan produk kejujuran. Dan nanti akan ada bincang-bincang yang berkaitan dengan bagaimana menjual produk kejujuran ini dengan kejujuran. Pak Stephen, Selamat siang, Pak Rudi. Terima kasih saya diundang acara ini. Dan coba saya akan ceritakan sejarah ya dari merek NKH. NKH. Itu awal pertama berdirinya tahun 1949. 49, wah luar biasa. 49 dan didirikan oleh orang tua dari papa saya. Oke. Sampai berkembang dan memang sejarahnya dari dulu tuh kita selalu megang nama baik, produk nama baik, dan kita tidak mau memasuk bahan apa semuanya, juga mengenai keakuratan ya, juga kualitas, terutama kualitas tuh kita tidak mau mengorbankan lah ya. Dalam arti misalnya second quality Ya, nah itu kita tidak bisa, kita cuma tidak mau unggul semua ya. ya unggul. Jadi kalau bahan kuningannya ya KB1 sudah, jadi tidak bisa KB2, KB3. Dan juga ini didukung oleh teknisi tukang-tukang kita. Dia nggak mau pakai kualitas 2 yang lebih murah, lebih segalanya, tidak apa-apa. Tapi itu semua ya berkenaan dengan harga ya. Pasti harga ada kualitas dan Pasti, betul. Jadi itu yang membuat saya masih berkomitmen sampai sekarang untuk produk bagus. Dan kita saat ini paling nomor 1 Indonesia. Pesaing-pesaing kita udah meninggal semua. Tidak ada rumah ya. Tidak ada semua, sudah meninggal. Jadi ya makanya bilang saya produksi ini saya tetap mempertahankan kualitas apapun yang saya hadapin. Misal ada produk mungkin kelolosan kuningannya jelek, udah langsung saya ganti, langsung karena ya kita bisa ngawasin 100%. Betul. Karena tukang kan ya ada yang nakal, ada yang enggak. Betul. Nah ini supaya diketahui oleh pendengar apa yang dimaksud dengan produk kejujuran. Jadi yang dijual oleh Pak, apa yang diproduksi oleh Pak Stephen itu adalah produk anak timbangan yang seringkali kita pakai tapi kita sendiri tidak begitu memperhatikan. Jadi anak timbangan, alat ukur, baik itu alat ukur untuk cair maupun benda padat. Nah, kan ini jadi pertanyaan begini Pak Stephen. Yang namanya alat ukur atau timbangan itu kan semua pasti berkaitan dengan satu kata yang tidak gampang dilaksanakan, gampang diucapkan, tapi tidak gampang itu dilaksanakan, yaitu kejujuran. Tadi yang disampaikan oleh Pak Teman sampai masalah bahan pun harus KW1. Ya, kalau tidak KW1 tidak dibikin oleh NHK. Nah, ini yang luar biasa, produk kejujuran. Tapi yang jadi pertanyaan lebih lanjut lagi, bagaimana menjual produk kejujuran ini bisa dengan kejujuran? Karena kita melihat bahwa yang namanya bisnis itu pasti tidak jujur. Ya. Dan tidak bisa ditimbang dengan timbangannya Pak Stephen. Nah, ini yang jadi permasalahan Pak. Monggo. Kita dari dulu memang sudah diajarin sama sebelum kita. Ya. Kalau kamu ngomong A, ya sampai 5-10 tahun depan tuh dia tetap A. Tidak bisa ganti B, ganti C, tidak bisa. Terkitak saya. Ya, itu sudah memang apa ya, dari pendahulu kita sudah bilang. Jadi tidak bisa. Kamu misalnya bahan, misalnya mau sekarang misalnya kuningan di coating
sama jadi stainless. Nggak bisa itu. Jadi kita memang nggak mau. Dan ya sampai saat ini untuk bahan-bahan datang pun saya masih kadang-kadang cek sendiri. Walaupun anak buahnya bilang enggak, saya cuma sampling aja. Sampling. Saya cek sendiri, oke, lulus. Jadi random checking lagi ya? Iya, tetap. Walaupun mungkin Bang, ngapain kamu ngecek? Tidak. Kenapa? Ya namanya pasti ada bisa mereka nakal loh. Betul. Cari Betul. kesempatan nanti biar kita kena komplain kena segalanya. Nah, saya menghindari bisa tuh sedikit komplain. Ya, itu yang ya walaupun saya tuh memang dari ya kita juga anak Tuhan ya harus ngomong ya A ya. Betul. Kadang nanti hari ini A, ntar ini seminggu lagi B. Betul. Itu saya nggak bisa. Itu yang jadi apa namanya? Yang jadi pemikiran juga. Kejujuran itu kalau di dalam bentuk alat mungkin bisa dibuat sepresisi mungkin. Ya. Tapi bagaimana kejujuran itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita yang dinamis sekali. Makanya tadi pertanyaan saya kan, menjual barang kejujuran itu bisa dibikin dengan kejujuran dan presisi. Tapi bagaimana menjual barang kejujuran itu dengan kejujuran? Kalau yang disampaikan sampai Pak Stefan itu kan hampir semua adalah berbicara tentang barang. Tapi bagaimana memungkinkan kita menjual kejujuran itu misalnya harga 10. Kita menyebutkan juga harga 10. Rasanya juga tidak mungkin. Karena perdagangan kan tetap ada untung, ada segala macam. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya juga, produk yang Pak Stefan jual itu adalah alat ukur yang tentunya tidak bisa menjual seperti jual telur. Ya kan? Ada telur kita bisa jual, tapi ini kan ada alat timbangan kalau mau menjual harus mempunyai segala macam kriteria perizinan supaya alat itu disahkan untuk bisa dibeli. Nah, apakah bisa menjual ini dengan kejujuran? Nah, itu dari pertanyaan. Bisa. Jadi makanya kan kita kan menjual barang produk ya. Itu kan melalui proses yang tidak mudah. Ya. Saya ngikutin syaratnya harus begini, rataan sekian, pas kemana bahan juga harus kualitas A, grade A. Dan itu butuh penjelasan yang panjang. Dan penjelasan saya ini kadang mereka tuh direkam. Ya. Satu waktu dia tanya, Bapak dulu bilang begini. Nah sekarang udah begini. Nah itu saya enggak, sampai sekarang belum sampai terjadi. Jadi saya ngomong, tetap saya komit konsekuen dengan A. Sampai kapanpun A. Kalau misalnya nanti, kan kita nanti kan produk kan punya ciri khusus ya. Betul. Yang nggak bisa ditiru orang. Entah itu angkanya, atau mungkin modelnya itu mungkin bawahnya itu nggak mulus, nggak ada apa Teguhannya. Saya katakan itu. Jadi kalau sampai kejadian, Pak, saya gini-gini. Loh, kita memang produk nggak niru dari luar negeri. Kita harus sendiri. Luar negeri ada teguhannya bawahnya. Semua. Entah Cina, entah Amerika, entah Jerman, ada. Saya punya nggak ada. Jadi itu berapa kali? Ya memang kalau secara kilat, model semua kan sama, Pak. Tapi bilang ya udah gini aja. Bawahnya teguhannya itu nggak saya punya produk. Udah gitu aja gampang. Berarti ada kuncinya ya? Iya, ada kuncinya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa barang kejujuran bisa dijual dengan cara yang jujur juga. Iya. Dengan cara adalah menyampaikan poin-poin yang bisa dikunci di kejujuran itu. Nah, ini yang saya coba gali lebih lanjut begini. Kalau kita berbicara tentang iman ya, kita ini berbicara tentang iman. Iman itu tentunya juga berkaitan dengan kejujuran. Ya kan? Tapi seringkali di dalam kehidupan kita beriman, itu kita tidak diajarkan kejujuran. Padahal kita sebagai orang beriman, istimewa bagi orang yang meyakini imannya adalah Kristus. Anak timbangannya adalah Kristus toh. Iya, ya kan? Iya. Nah, kalau anak timbangannya kita itu adalah Kristus, Kristus ini tidak perlu diuji lagi. Karena dia adalah master timbangannya. Ya. Karena sudah aslinya adalah seperti itu. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita berreligius,
itu kita tidak diajarkan untuk menjadikan Kristus sebagai tolak ukur. Yang dijadikan tolak ukur bagi kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Dan kita seringkali tampil di dalam kehidupan religius yang penuh dengan topeng-topeng kemunafikan. Ya, Nah, ini yang jadi permasalahan. Makanya kenapa saya mengajak atau berbicara tentang di podcast ini tentang kejujuran. Saya melihat bahwa sebagai umat yang bertuhan ya, saya tidak berbicara agama ya. Karena saya kalau sudah ngomong beragama saya agak alergi karena bisa jadi amburadul negara kita ini karena agama. betul. Nah, ini yang ngeri. Makanya saya melihat bahwa berbicara tentang alat ukur atau produk kejujuran, itu tentunya kita berbicara juga tentang bagaimana kita mempunyai iman yang jujur. Nah, kalau kita sudah mengatakan bahwa batu timbangan kita adalah Kristus, tentunya kita harus menjadi orang yang bisa minimal tidak seberat Kristus lah, timbangannya misalnya Kristus itu 1 kilo, kita nggak sampai sekilo pun masih bisa oke, tapi kita ada kejujurannya gitu loh. Ya, Nah, ini yang jadi apa namanya, jadi pertanyaan saya. Kalau misalnya kita anggap bahwa iman kita itu adalah pembeli, pembeli, ya, Kristus itu adalah anak timbangan. Bagaimana kita menjadi pembeli yang jujur? ya. Pada umumnya kalau pembeli sih, apa ya? Kan untuk menjelaskan ke mereka itu kadang-kadang sampai sedetail-detailnya. Ya, Ya, dan pertanyaan apapun saya jawab. Pokoknya saya nggak mau bohongin mereka, saya nggak mau buat barang saya jelek ya jelek. Itu kalau saya bagus, ya otomatis ada harga, ada kualitas. betul. Ya toh. Jadi kalau misalnya barangnya, misalnya barang itu nggak jujur, bahannya juga nggak jujur, itu tidak saya lakukan. Sampai memang saya idealis banget untuk itu, untuk bahan dan juga memang pesan dari pendahulu kita, saya bilang jangan masuk bahan, ya bahan itu jelek ya jelek. Dan kalau sampai kamu kelolosan itu, ya memang udah anggap aja kelolosan. Solusinya apa? Nanti baru Tanggung jawab, cari yang tidak tanggung jawab. iya tanggung jawab. Jadi tidak masalah. Memang saya rugi, tapi tidak masalah karena kerugian itu tidak seberapa. Tapi pada Nama dibanding baik nama-nama kita. baik Betul. usaha, gitu loh. Ya. Nah, ini yang menarik. Jadi jawaban dari Pak Seven ini apa namanya, sesuatu yang perlu kita pegang sebagai seorang yang beriman yang sudah jelas-jelas mempunyai batu timbangan yang master. Kalau kita sebagai pembeli dari produk alat timbang itu, tentunya kita harus mempunyai kekritisan. Oh iya, Kita harus bertanya dengan detail. betul apa? Apakah itu timbangan yang benar, anak timbang yang betul? Kita harus berani bertanya bagaimana kebenaran alat timbang itu. Berarti secara tidak langsung sebagai orang yang beriman kepada Kristus, berarti kita harus mempunyai kekritisan terhadap Kristus. Ya, kita harus mempertanyakan siapa itu Kristus. Apakah benar kita mau membeli timbangan itu, anak timbangan itu? Nah, hal inilah yang perlu menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen, bahwa kita ini sudah diberi berkat anugerah mempunyai alat timbang yang master. Ya. Dan kita juga diberikan kebebasan untuk mempertanyakan dan memperdebatkan sejauh apa kita mau mengenal alat timbang atau alat timbang atau alat ukur yang kita mau iman. Ya. Saya kira itu, saudara-saudara sekalian, perbincangan saya dengan Pak Stefan. Jadi yang akan datang kita akan lebih memperdalam apa itu kejujuran dan bagaimana kita mempunyai iman dengan master yang betul. Dan kita harus mempunyai keberanian sebagai orang yang beriman, bahasa kasarnya pembeli alat timbang itu dengan kekritisan dan keberanian untuk bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.